Baiklah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nashkurullah azza wa jalla alladzi an'amana ni'aman katsirah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amih. Nusalli wa nusallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhaz zumala'i al-a'izza fi hadhihi al-lailatil mubarakah nastamirru durusana lughah Arabiyyah. Baiklah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia jamaah Majelis Taklim Riyadhus Shalihin. Pada malam ini kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Arab, kelanjutan dari materi sebelumnya. Di materi awal kita sudah mempelajari 3 kata di dalam bahasa Arab, yaitu kata benda isim, kata kerja fi'il, dan yang ketiga adalah huruf, semacam kata depan. Itu sudah kita bahas ya. Di materi malam ini kita akan lebih perdalam lagi mengenai kata benda. Nah, kata benda ini bisa dilihat dari beberapa segi ya. Pada malam hari ini kita akan membicarakan kata benda atau isim dari segi jumlahnya. Di dalam bahasa Arab, dari segi jumlah, kata benda itu dibagi 3. Maksud jumlah itu misalnya tunggal, kemudian 2, dan jamak, itu maksudnya dibagi 3 itu. Jadi di dalam bahasa Arab, kata benda yang tunggal, kemudian kata benda yang double atau 2, tasniyah namanya, dan kata benda dengan bentuk jamak. Kalau yang tunggal disebutnya mufrad istilahnya, kemudian yang 2 itu atau double tasniyah namanya, dan 3 atau lebih itu disebutnya jamak. Nah, ketika kata benda tunggal mau kita ubah ke dalam bentuk double atau bentuk 2, maka kata benda itu, kata benda tunggal tadi harus kita tambahkan alif dengan nun. Sedangkan kalau kata benda itu jadi ada 2 jenis kata benda dari sisi kelaminnya ya. Jadi ada jenis kata benda yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian dari jenis yang lain ada kata benda yang menunjuk kepada orang atau disebutnya akil disebutnya, dan ada kata benda yang memang merepresentasikan benda ya. Itu ghairu akil namanya. Jadi kalau umpamanya kata rojulun itu kan kata benda, tapi dia menuju kepada orang, kan laki-laki. Itu disebutnya istilahnya akil ya. Sedangkan kata kitabun artinya buku, itu bukan merujuk kepada kata benda yang berakal. Dengan kata lain dia memang kata benda murni atau ghairu akil. Nah, kedua kata tersebut kalau mau dibikin 2 atau dibentuk 2, maka kita cukup menambahkan alif dengan nun di belakang kata tersebut. Maka kalau kata kitabun kita bentuk 2, kitabun artinya buku, sekarang 2 buku. Maka menjadi kitabani. Kemudian rojulun, ya, itu kan 1 laki-laki. Kalau 2 berarti rojulani. Jadi ditambah alif dengan nun. Jadi rojulun jadi rojulani. Tobibun artinya dokter.
Satu ya, mufrad. Kalau mau dibentuk dua, maka kita tambah alif dengan nun ujungnya. Ya, maka tadi tobibun itu jadi tobibani. Nah, jadi yang bun tadi dipaksa menjadi ba karena ada alif gitu. Kata kitabun jadi kitabani. Nah, itu dipaksa baknya bun itu jadi ba karena dia menghadapi alif. Jadi tidak mungkin itu dibaca tanwin. Kitabun tapi ada alifnya di belakang gitu dengan nun. Nah, itu nggak mungkin. Jadi kitabani. Jadi kalau satu buku kitabun, dua buku kitabani. Ya, rojulun satu laki-laki, kalau dua laki-laki rojulani. Tobibun satu dokter, kalau dua tobibani. Bahasa Indonesia tabib. Nah, jika kita hendak mengubah ke jama, nah maka kita harus menambahkan huruf waw dan nun pada ujung kata tunggal tersebut. Tapi yang jenis akil ya, merepresentasikan orang. Umpamanya muslimun, ya kalau dibuat dua kan muslimani. Nah, kalau mau dibuat jamak, kita tambahkan waw dengan nun. Jadi muslimuna. Kalau mukhlisoni itu kan dua ya, berarti karena ada alif dengan nun. Kalau mau dibuat jamak, jadi mukhlisuna. Jadi tambah waw dengan nun kalau jamak ya. Jadi mukhlisuna. Wawnya waw mati ya, waw mati dan nun. Muwazzafani, muwazzafani artinya pegawai, dua ya. Kalau mau dibuat tiga ya, dibuat jama kan tiga dan seterusnya itu jama, maka muwazzafuna itu bisa dibaca muwazzafuna, bisa dibaca muwazzafun, itu cukup ya. Kemudian jenis jama yang ditandai dengan waw dan nun itu disebut dengan istilah jama mudzakkar salim. Jadi jama yang jenis laki-laki yang pola perubahannya itu beraturan, yaitu ditambah waw dengan nun. Gitu. Nah, ini di tabel ini kalau kita perhatikan muslim atau muslimun. Kalau dibuat dua muslimani, dibuat jama muslimuna. Nah, waktu dibuat dua itu ada alif dengan nun, waktu dibuat jama ada waw dengan nun. Ya. Mukhlisun jadi mukhlisoni. Kemudian mukhlisuna. Nah, itu berarti jama. Mukhlisoni dua, mukhlisuna jama. Muwazzafun, muwazzafani, muwazzafuna. Jama. Semuanya jenis jama mudzakkar. Artinya dari sisi apakah maskulin atau feminin, ini berarti maskulin ya. Jadi jenis katanya laki-laki. Lalu sekarang yang benda. Kalau tadi kan merepresentasikan orang ya, muslimun orang Islam, mukhlisun orang yang tulus, orang yang ikhlas, muwazzafun itu pegawai ya. Nah, itu merujuk kepada orang. Nah, sekarang bagaimana kalau merujuk kepada benda? Memang dia benda. Benda ghairu akil. Jadi tidak berpikir bendanya itu nggak ada akalnya. Artinya memang benar-benar benda. Kitabun, kitabani. Itu dua. Nah, ketika jamak menjadi kutubun. Ya. Jadi ada yang berubah di sini. Perubahannya yaitu hilangnya alif. Ya. Kan kata tunggalnya mufradnya kitabun, sekarang jadi kutubun. Alifnya hilang, tapi harokatnya jadi pada berubah ya. Ki jadi ku, ta jadi tu gitu kan. Jadi kitabun, kitabani, kutubun. Nah, rojulun itu laki-laki tadi kan ya. Rojulani itu dua. Nah, kalau tiga rijalun. Jadi tidak rojuluna gitu enggak ya. Padahal kan bisa begitu ya. Nah, nanti saya terangkan. Kemudian tobibun, tobibani, harusnya kan tobibuna, tapi enggak dia. Atibau, atibau itu artinya dokter-dokter. Ya, dokter-dokter, atibau. Nah, ini dia yang disebut dengan
jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang perubahannya ya agak berbeda dengan jamak muzakkar. Nah, perbedaannya ada yang hurufnya dibuang, ada yang hurufnya ditambah, ya kan? Tobibun itu jadi atibau. Itu kan ya, ba yang satu hilang, tapi ada tambahan hamzah di depan kan. Kemudian di belakangnya juga ada hamzah lagi. Tobibun atibau gitu. Jadi berubah benar-benar berubah ya. Nah, sekarang kalau misalnya kata benda ini bagaimana kalau mau dibuat jamak? Apakah mengikuti pola yang tadi wau dengan nun? Apakah tidak? Kebanyakan kalau memang kata benda asli itu perubahannya itu kalau yang laki-laki ya biasanya itu jadi jamak taksir. Jadi tidak mengikuti pola yang di atas tadi, yang wau dengan nun. Kalau yang wau dengan nun itu yang merepresentasikan orang ya. Seperti muslimun orang Islam, mukhlisun orang ikhlas, muwazzafun ya kan. Itu kan pegawai. Jadi nah yang merujuk kepada orang tuh biasanya wau dengan nun kalau yang laki-laki. Gitu. Nah, kalau yang benda itu biasanya perubahannya menjadi seperti ini ya. Kalau yang jenisnya laki-laki, benda tapi jenisnya laki-laki ya. Kitabun itu kan benda tapi jenisnya laki-laki. Oke. Nah, di tabel 1 ya, 2 itu 2 tadi ya. Kalau kita perhatikan ya sangat berbeda memang perubahannya antara yang beraturan dengan yang tidak beraturan. Gitu. Ada yang mendapatkan huruf tambahan seperti rijalun kan rojulun, itu jadi rijalun, itu ada tambahan alif. Atibau ya tadi tobibun jadi atibau, itu jauh sekali ya. Nah, dari mana kita tahu rojulun jadi rijalun, tobibun jadi atibau, kitabun jadi kutubun gitu. Kalau pertanyaan seperti itu gimana ya bisa tahu begitu? Nah, itu tidak ada cara lain, maka kita harus mencek di kamus bahasa Arab. Nah, kamus bahasa Arab tentu Arab Indonesia ya, yang Arab kemudian yang artinya Indonesia, bukan Arab-Arab ya. Jadi, kalau kita cek di kamus itu, nanti di kamus itu diberi jamak gitu. Misalnya kodenya jim, jamak, kemudian ada tulisan jamaknya di situ, bentuknya gitu. Apakah itu bentuk jamak muzakkar atau jamak taksir namanya ya. Jamak yang pola perubahannya itu agak lain gitu, agak berbeda. Tapi sekalipun demikian, dia juga mengikuti pola tertentu. Cuman polanya itu ada banyak gitu polanya. Jadi ada yang sama kata-kata itu perubahannya. Ya, jadi atibau, ada khalil, akhillau, misalnya kayak itu ya. Nah, jadi syadid, asyiddau, gitu kayak gitu kan di Quran ada tuh asyiddau, itu wazannya sama berarti apa afilau gitu ya kayak wazan jadi kayak semacam ininya ya patokannya gitu wazan itu timbangannya patokannya gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah sekarang dari perubahan tabel 1 dan 2 tadi bisa kita simpulkan bahwa kata benda yang tidak merujuk kepada orang ya orang tidak merujuk kepada orang, kalau orang disebutnya al-akil ya, atau yang berakal. Nah, maka tidak ada yang berubah menjadi jamak muzakkar salim kalau yang tidak merujuk kepada orang. Berarti kata kitabun, nggak ada kitabuna gitu, nggak ada, karena dia goero akil ya, bukan orang lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau kata-kata misalnya apa mursyidun, gitu kan, itu bisa jadi mursyiduna nanti ya. Nah, melainkan seluruhnya itu menjadi jamak taksir yang polanya sangat beragam. Nanti kalau ada sesi lain kita akan bahas secara khusus ya. Ini secara global aja dulu ya, supaya kita kenal dulu gitu bentuk-bentuknya. Nah, sekarang saya contohkan di sini, saya pilih antara kata benda yang berakal dengan kata benda yang tidak berakal. Gitu. Nah, di sini ada muslim, kalau jamak kan muslimuna. Mukhlis jadi mukhlisuna, muwazzafun muwazzafuna, muallimun muallimuna, muhadirun
muhadiruna. Kalau mau dibuat dua, ya tinggal alif dengan nun aja. Muslimun, muslimani. Berarti duanya muslimuna. Duanya muslimani. Mukhlisun jadi mukhlisoni. Muwazzafun jadi muwazzafani. Muallimun jadi muallimuna. Muallimani ya. Kemudian muhadirun jadi muhadironi. Itu kalau mau dibuat dua ya. Nah, yang ghairu akil, yang ghairu akil, yang ini nanti saya ralatnya yang rajulun nih, rijalun nih kan akil sebenarnya nih. Tobibun juga akil. Tapi perubahannya ini yang jamak taksir ya. Kitabun jadi kutubun. Kalau dua kan kitabani. Kolamun ya berarti kolamani. Dua pen ya. Tapi kalau dijamakan jadi aklamun gitu. Kursiyun satu kursi ya. Kalau dua berarti tambah alif dengan nun, kursiyani. Nah, kalau kursi-kursi itu jadi karosi. Ya, karosi artinya kursi-kursi. Kursi dalam bentuk jamak gitu. Nah, kemudian laki-laki rojulun jadi rijalun, tobibun jadi atibau. Nah, ini contoh-contoh perubahan ya, bentuk-bentuk perubahan dari yang perubahan beraturan dengan yang tidak beraturan. Ya. Nah, kemudian kata benda, isim tadi kan ada yang maskulin, ada yang feminin ya. Yang maskulin ya muzakkar ya, kalau yang feminin muannas ya. Itu yang mempresentasikan orang ya. Nah, kemudian ada juga yang mempresentasikan bukan orang. Nah, pada bentuk double atau bentuk duanya itu, kalau yang feminin ya, itu kita tambahkan alif dengan nun sama saja. Ya, tapi nanti kalau taknya itu tak marbutoh, itu nanti kita ganti dengan tak biasa. Nah, untuk membuat bentuk jamak, maka cukup menambahkan alif dengan ta untuk kata benda yang feminin ya. Nah, nanti kita lihat contohnya di bawah ya. Kata benda yang mempresentasikan orang dan pada kata yang mempresentasikan orang kita mengubahnya dengan pola tertentu pada kata benda yang mempresentasikan benda jenis feminin. Salah satu tanda feminin pada orang ya atau pada benda ya itu di ujungnya ada huruf taknya ya. Tak marbutoh nih seperti ini. Yang tadi laki-laki kan muslim ya. Kalau di perempuan kan muslimah. Jadi kalau muslimatun ini kan tunggal. Kalau double muslimatani. Nah, ini ada tak ini jadi berubah jadi tak biasa ya. Muslimatun jadi muslimatani. Kalau jama itu tambah alif dengan tak yang begini, tak taknis namanya. Jadi muslimatun, muslimatani, muslimatun. Itu berarti orang-orang Islam, perempuan. Mukhlisatun, mukhlisatani, mukhlisatun. Mukhlisatun, mukhlisatun satu orang yang ikhlas perempuan. Mukhlisatani dua orang yang ikhlas, dia perempuan jenisnya mukhlisatun. Nah, itu berarti tiga orang perempuan yang ikhlas, ya tiga orang ke atas lah, tiga orang lebih gitu, tiga dan seterusnya. Muwazzafatun itu berarti pegawai perempuan, satu muwazzafatani, dua pegawai perempuan, muwazzafat pegawai perempuan, tiga atau lebih. Muallimatun pengajar, muallimatani dua orang pengajar, muallimat ini pengajar-pengajar, jenisnya perempuan. Muhadiratun, muhadiratani, muhadirat, dosen. Nah, muhadiratani berarti dua, dosen, muhadirat. Nah, itu berarti tiga atau lebih. Nah, ini untuk yang akil. Ini yang ghairu akil, yang tidak, ya artinya benar-benar benda ya. Itu seperti kata mil'aqoh, mil'aqotani. Kalau dua kan mil'aqotani. Nah, jamaknya berubah jadi malaik. Nah, jadi kalau kita bilang 3 sendok ya berarti salah satu malaik. Nah, gitu. Salah satu malaik. Kalau sendoknya satu mil'aqoh. 2 sendok mil'aqotani. 3 sendok ya salah satu malaik. Salah satu malaik. Ya, atau salah satu malaik. Khizanah, khizanatani. Nah, jamaknya khazain. Ya, misalnya
di rumah saya banyak lemari, ya berarti fi baiti khazain. Nah, gitu. Fi baiti khazain. Di kamar saya ada 2 lemari. Ya, berarti fi hujrati khizanatani. Nah, gitu cara buat kalimat. Fi hujrati khizanatani. Kemudian syaukatun, syaukatani, garpu ya. Syaukah itu garpu, syaukatani 2 garpu. Nah, kalau makan jadi syuakun. Ya. Aldau syuaka ala rofi. Saya menaruh garpu di rak, misalnya gitu ya. Aldau syuaka ala rofi. Syajaratun, pohon, syajarotani 2. Nah, kalau jama asjarun, pohon-pohon. Nah, itu asjarun. Suratun, gambar atau foto, suratani 2 berarti fotonya. Nah, kalau jama suarun. Tapi pakai sad ya. Nah, kalau pakai sin, suratun pakai sin itu surah. Yang dimaksud surah di dalam Al-Qur'an. Seperti surah Fatihah, surah Al-Baqarah gitu. Itu surah ya. Tapi pakai sin. Nah, ketika pakai sod itu surah. Nah, itu artinya foto atau gambar. Jadi persis kata-kata surah atau surah gitu ya, tapi pakai sin, surah itu artinya surat, nama surah ya yang di dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Maun, Ali Imran, At-Takatsur dan seterusnya yang ada 114 surah di dalam Al-Qur'an itu pakai sin, surah, suratun. Kalau diucapkan ya nggak terlalu kelihatan ya mana sad mana sin ya. Tetapi nanti akan terasa gitu ya kalau kita udah mulai. Mas Radit, Mangga ada pertanyaan? Ya, eh, Ustaz, Ya, kalau saya agak bingung kalau yang tadi goir akil ya, yang tidak beraturan, itu ya. apakah ada formulanya? Misalnya yang tadinya eh, apa fathah tiba-tiba jadi eh, apa jadi atau kasroh jadi apa fathah gitu, nah Hmm. berubah-berubahnya itu apakah ada pola yang bisa diikuti atau memang benar-benar acak, Ustaz? Jadi pola jamak taksir itu ada polanya. Nah, polanya itu saya belum cantumkan di sini ya. Ada beberapa jenis. Misalnya gini ya, wazan fu'ala'u. Itu fu'ala itu bentuk fu'ala'u itu bentuk apa istilahnya bentuk rumusnya lah ya. Itu ada yang kayak seperti itu, perubahannya seperti kata alimun. Alimun itu orang alim ya, orang berilmu. Alimani 2 orang. Nah, ketika jamak dia jadi ulama'u. Nah, kata ulama'u itu ngikutin pola fu'ala'u. Itu satu ya. Ada rekamannya? Misalnya syahidun, syahidani jadi syuhada'u. Nah, itu kan sama tuh. Ya, ya. Ulama'u, syuhada'u. Kalau fakirun, fakironi, fuqara'u. Ya kan? Oh, ya. Nah, itu satu pola tuh. Dan itu akan kita ketemu banyak. Ya, di Al-Qur'an juga ada. Ya, di hadis-hadis juga suka ketemu kalau kita sering baca tuh, nanti akan ketemu kalau kita udah mulai mulai apa ya? Mulai mengenal gitu ya. Nanti kita akan tahu, oh ini jamak nih gitu kan. Nah, tapi kalau kalau ditanyakan polanya ada. Nah, di Ya, diktat juga saya cantumkan sih ya. Cuman baik, memang terima kasih. untuk mencocokkannya kita harus pelan-pelan karena ini kan hurufnya itu kan ada yang berubah gitu, harokatnya jadi berubah gitu. Iya, iya. Saya ngikutin lagi dulu, Ustaz. Makasih, Oke, Ustaz. ya sama-sama. Ya, termasuk kata umaro ya. Umaro itu wajannya sama tuh. Umaro, ulama, syuhada, fukoro gitu kan. Itu sama persis. Nanti ada lagi yang kayak tadi ya. Misalnya mafail. Mafail itu misalnya masjid, jamaknya masajid. Misbahun jamaknya masobih. Jadi mafail. Jadi masajid, masobih gitu kan. Majalis, ya majalis itu jamak dari majlis. Majlisun jadi majalis gitu kan. Jadi kalau kita misalkan di majelis-majelis ilmu, jadi fi majalisil ilmi. Nah, kalau kita nyebut fi majlisil ilmi kan majelisnya satu.
Tapi kalau kita nyebut fi majalisil ilmi, di majelis-majelis ilmu, ya gitu. Itu bentukan yang kira-kira yang ikuti pola, tapi varian polanya memang banyak ya. Banyak. Saya coba waktu itu, saya coba lihat, itu kayaknya kelihatannya 10 lebih itu polanya. Tapi nggak usah terlalu kita ini kan, yang penting kita ini dulu ya, kenal dulu aja, pelan-pelan. Nah, jadi memang itu seperti itu bahasa Arab itu ya. Tapi kalau kita misalnya dalam muhadasah ya, misalnya jamak tapi kita nyebutinnya tunggal, itu tetap ngerti sih ya, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tinggal tambahin aja kasir misalnya gitu kan. Nah, misalnya kita sebut misalnya misalnya insan kasir itu banyak orang gitu kan, nggak pakai jamak, kita dengan nambahkan kata kasir ya itu dia juga ngerti. Misalnya banyak orang kan, banyak orang itu kan unas ya, atau annas. Insan itu kan jamaknya annas gitu kan, hunaka annas, di sana banyak orang gitu. Jadi kata-kata banyaknya tidak kita sebut, tapi dengan bentuk jamak itu dia ngerti, itu jamak gitu. Nah kalau kita nggak kenal jamaknya, kita tambah aja insan kathir gitu misalnya gitu kan. Fil masjid insan kathir, di masjid banyak orang. Kita tidak mengatakan fil masjid annasu ya, fil masjid annas kathirun misalnya, enggak. Jadi dari bentuk itu udah kenal gitu. Oh itu berarti banyak. Fil masjid muslimun, oh berarti banyak orang Islam. Kalau kita bilang fil masjid muslim, oh berarti ada satu. Fil masjid muslimani, oh berarti ada 2 orang gitu. Fil masjid muslimun, di masjid banyak orang Islam, artinya 3 atau lebih gitu ya. Kita lanjut. Nah sekarang kita coba terapkan ya kata-kata ya dengan pola kalimat, yaitu kalimat nominal atau jumlah ismiyah ya. Kata-kata di dalam bahasa Arab ya atau ism ya, itu bisa kita rangkai menjadi kalimat ya. Kalau dua-duanya itu kata benda, maka disebut dengan kalimat nominal. Polanya itu subjek predikat lah. Subjek predikat gitu ya. Istilah tata bahasa Arabnya mubtada khobar, diterangkan, menerangkan gitu. Kalau Arab kan dari kanan ya. Kalau bahasa Indonesia kan dari kiri tuh, S ditambah P, subjek tambah predikat. Kalau bahasa Arabnya kan itu mubtada nih, yang ini nih. Nah, ini mubtada terus keduanya khobar gitu. Nah, kita lihat 2 kata yang digandengkan. Ini saya coba buat apa ya supaya kita bisa paham, simple ya. Tapi ini berbeda. Kata kitabun dengan jadidun. Kalau kita nyebut kata kitabun jadidun, itu kan jadi satu rangkai lah ya, kita menyebut gitu. Kitabun jadid. Misalnya gitu, kitabun jadid. Nah, 2 kata itu digabung, itu belum membentuk sebuah kalimat, belum disebut jumlah. Artinya kalau kita bilang kitabun jadid, itu berarti sebuah buku baru. Tapi kata sebuah buku baru kan bukan kalimat ya. Sebuah buku baru. Tapi kalau kita mau membuat kalimat, caranya bagaimana? Kita tambahkan al di depan kata yang pertama. Kan kitabun jadid. Nah, kita tambah alnya. Kitabunnya jadi al. Al kitabu jadid. Ya gitu. Ini udah kalimat sekarang. Buku itu baru gitu. Nah, ketika kita nyebut kitabun jadid, ini bukan kalimat. Bukan subjek predikat lah. Kalau sekarang udah nih. Subjeknya al-kitabu, jadidun predikat. Jadi Alkitab jadid. Nah, jadi ini diterangkan ya, namanya mubtada, ini jadidun, ini khobar. Karena dua-duanya kata benda. Nah, sekarang kita ubah ya, ini beberapa contoh supaya kita kenal di dalam. Ya tentu Alkitabu ini mufrad ya, tunggal ya. Nah, nanti bisa dibuat jamak, bisa dibuat 2, bisa dibuat jamak ya. Nah, sekarang kita rubah. Misalnya baitun kabir. Kalau dibuat kalimat, al-baitu kabirun gitu kan. Baitun kabirun kalau dibuat kalimat berarti al-baitu kabirun. Kalau baitun kabirun itu artinya sebuah rumah yang besar.
Gitu. Tapi kalau al-baitu kabirun, rumah itu besar. Nah, sekarang coba kita nebak-nebak ya. Masjidun masyhur. Sebuah masjid yang terkenal. Ini belum kalimat. Kalau dibuat kalimat, tambah al depannya ya. Jadi, Al-masjidun masyhur. Masyhur. al-masjidu masyhur. Masyhurun ya. Al-masjidu masyhurun. Udah kalimat tuh. Masjid itu terkenal gitu ya. Jadi cuman harus diingat nih, dilihat-lihat ujungnya. Nah, kalau baitun setelah ada al ternyata bukan tun, jadi tu. Jadi bukan al-baitun, tapi al-baitu. Nah, itu perlu diingat. Jadi tidak boleh ada dua tanda kata benda di dalam satu kata. Tanda kata benda salah satunya tanwin, yaitu tun-tun atau tan-tin-tun gitu ya. Nah, ketika ada al, maka tanwinnya hilang menjadi tunggal aja gitu. Jadi tun jadi tu, kalau tan jadi ta, kalau tin jadi ti, kalau sudah ada alnya gitu. Jadi baitun kabirun, jadi al baitu kabirun. Masjidun masyhurun, jadi al masjidu masyhurun. Nah, sayyaratun ghaliyatun, jadi as-sayyaratu ya, kan ditambah al depannya kan, as-sayyaratu ghaliyatun, gitu ya. Ghurfatun wasi'atun, jadi al-ghurfatu wasi'atun. Wasi'atun. Nah, nanti artinya belakangan aja ya. Pokoknya itu polanya dulu ya. Tolibun nasyitun. Jadi at-tolibu nasyitun. Ya kan? At-tolibu di sini jangan bun lagi karena udah alnya, ada alnya. Nah, kenapa alnya tidak al-tolibu bacanya? Karena kita waktu belajar tajwid kita sudah tahu bahwa ada huruf-huruf asyamsiyah namanya. Jadi kalau ada huruf syamsiyah ya, itu hurufnya itu alnya tidak berbunyi al tapi langsung ke huruf yang setelahnya, seperti as-sayyaratu. Itu kan al-sayyaratu sebenarnya kan hurufnya. Tapi dibacanya as-sayyaratu. Tolibun itu huruf to, itu termasuk dalam tajwid kan, itu bagian dari asyamsiyah. Jadi at-tolibu, tidak al-tolibu, enggak, tapi at-tolibu. Gitu ya. Nah, gitu cara membuat kalimat ya. Jadi ditambah al saja depannya, itu sudah menjadi tapi yang keduanya jangan dikasih al lagi. Nah, kalau dikasih al lagi jadi bukan kalimat lagi. Umpamanya ya, misalnya di sini baitun kabirun. Terus kita tambah al dua-duanya, jadi al baitul kabiru umpamanya. Nah, itu juga bukan kalimat ya. Kalau begitu apa? Belum selesai. Jadi kalau kita bilang al baitul kabiru ya, rumah yang besar itu, nah, harus ada terusannya kan. Jadi belum selesai. Kalau kita sebut baitun kabirun, sebuah rumah yang besar, itu juga bukan kalimat. Tapi kita bisa ngerti, paham, kita bisa paham dengan kata-kata itu. Nah, setelah ditambah al depannya, al baitu kabirun, rumah itu besar. Nah, itu baru kalimat. Tapi kalau ditambah al dua-duanya, al baitul kabiru, artinya rumah yang besar itu, nah itu belum selesai. Kali apa? Al baitul kabiru janibasyari, rumah yang besar itu baru ada janibasyari, di samping jalan raya. Nah, itu baru kalimat kan. Gitu. Jadi kalau kita tambah al dua-duanya dia bukan kalimat. Tapi kalau kita hilangkan dua-duanya alnya juga bukan kalimat. Gitu. Nah, kalau kita tambahkan alnya di depan ya, di kata yang awal itu, kata keduanya tidak pakai al, nah itu baru kalimat. Cara membuat kalimat gitu. Yang terdiri dari kata benda ya kalimatnya ya. Ini kita tadi bicaranya tentang kata benda ya. Nah, sekarang kata benda ini kan tadi bisa jadi dua ya. Kalau baitun kan satu, kalau dua berarti kan baitani. Kabirun kan satu ya. Kalau dua jadi kabironi.
Jadi kalau kita mau mengatakan dua rumah yang besar, berarti baitani kabironi. Jadi ini yang menyipati ya. Jadi yang menyipatinya juga ikut dua juga maksudnya gitu ya. Baitani kabironi. Nah, kalau mau dibuat kalimat, tambah al aja depannya. Berarti al-baitani kabironi. Gitu. Baitani kabironi artinya bukan sebuah ya, dua buah rumah yang besar. Tapi kalau kita mengatakan al-baitani kabironi, artinya dua rumah itu besar. Gitu. Dua rumah itu besar kedua-duanya. Gitu. Nah, itu di dalam bahasa Arab sifatnya juga ngikutin ini. Kalau yang disifatinya itu atau katakanlah yang diterangkannya itu bentuknya tunggal, maka yang menerangkannya juga tunggal. Gitu. Tadi kan al-baitu kabirun, ketika al-baitani kabironi gitu. Nah, nanti bagaimana kalau jamak? Nah, nanti kita akan terangkan nanti ya. Jadi ini dulu biar nggak terlalu banyak yang diingat, jadi kita pusing ya. Jadi ini aja dulu. Baitani jadi kabironi, al baitani kabironi. Kalau baitun kabirun, kalau al baitani ya kabironi gitu. Masjidani masyhuroni. Tadi kan masjidun masyhurun ya. Nah, sekarang ditambah al masjidani masyhuroni. Dua masjid itu dikenal gitu kan. Sayyaratani ghaliyatani. Berarti as-sayyaratani ghaliyatani. Kan gitu ya. Dua mobil itu mahal. Dua mobil itu mahal. Maksudnya kedua-duanya mahal gitu. Ghurfatani wasi'atani. Berarti al-ghurfatani wasi'atani. Ya, dua ruangan itu luas. Kedua-duanya luas maksudnya gitu. Ghurfah itu ruangannya. Atau bisa juga kamar ya. Thalibani nasyitani. Ya, dua siswa itu ya rajin. Thalibani nasyitani. Jadi at-thalibani nasyitani. Kalau thalibani nasyitani ya dua orang siswa yang rajin. Tapi kalau bilang kita katakan at-thalibani nasyitani berarti dua siswa itu rajin. Nah, itu kata benda ya yang bisa berubah menjadi dua dan menjadi tiga gitu. Nah, itu berubah dia. Perubahannya itu ada yang mengikuti aturan dalam arti yang bisa kita sebut beraturan gitu ya. Namanya jamak muzakkar salim atau yang perempuannya jamak muannats salim. Kemudian ada juga yang tidak beraturan, namanya jamak taksir, baik pada jenis yang laki-laki maupun yang jenis perempuan. Gitu. Jadi itu bisa berubah juga. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini dulu. Pak Ustadz, kalau tahunya beraturan nggak beraturan, gimana Pak Ustadz tahunya? Dihafal aja. Ya, gini. Yang beraturan, tadi kita sudah ini sedikit singgung ya di atas nih. Dari sini dulu ya. Ini Prof. nih. Yang beraturan itu ketika dia ditambah wawu dengan nun. Nah, ini beraturan nih. Sorry. Jadi wawu dengan nun itu menjadi tanda jamak pada jamak laki-laki. Ini hurufnya nih. Ini beraturan. Semuanya polanya seperti ini. Ada wawu dengan nun. Ini kan sampai ke bawah wawu dengan nun ya. Ini kan kalau tunggalnya kayak gini. Tapi kalau di jamak muslimuna. Ya kan. Mukhlisun jadi mukhlisuna. Wawu dengan nun lagi tambahannya nih. Muwazzafun muwazzafuna. Nah, itu beraturan nih. Itu. Untuk jenis jamak yang laki-laki. Nah, yang tidak beraturan, nah ini seperti ini. Sebagian contoh ya, nanti polanya saya nggak sebutin semua di sini, belum saya masukkan. Jadi kitabun jadi kutubun, kalamun jadi aklamun, kursiun tarosi, rojulun jadi rijalun. Ya, berarti tidak wawu dengan nun, tapi ada huruf yang hilang, ada huruf yang ditambah gitu.
Jadi kalau yang beraturan tambahannya waw dengan nun, atau kalau yang jenis perempuan ya alif dan ta. Ini yang di bawah nih. Ini kita perhatikan muslimatun. Nah ini. Ini berarti menunjukkan dia jamak perempuan yang beraturan. Nih. Nah ini. Semuanya kalau kita lihat, ini ke bawah sama kan. Alif dengan taknya mukhlisatun, muwazzafatun, muallimatun, muhadiratun. Nah gitu kan ya. Ini sama nih. Itu tandanya beraturan. Tapi ini jenis yang perempuan. Nah gitu. Yang di atas tadi yang jenis laki-laki. Nah, di luar dari yang jenis perempuan dan jenis laki-laki yang beraturan, ada juga jenis perempuan dan jenis laki-laki yang tidak beraturan. Gitu. Baik jenis kata benda, asli kata benda, maupun kata benda yang merepresentasikan orang. Seperti rojulun, itu kan laki-laki ya. Gitu. Nah, ini jadi rijalun, tidak rojuluna. Tidak gitu, tidak mengikuti pola itu. Kalau ditanyakan, kenapa kok jadi rijalun? Nah, itu diceknya di kamus gitu. Jadi di kamus memang kata rojulun jadi rijalun. Nah, kalau kita sudah mulai mengenal lagi, di Quran ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, oh berarti ar-rijal itu maksudnya laki-laki tapi bentuk jamak, kira-kira gitu kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu di surat An-Nisa kan ada ya. Laki-laki adalah pemimpin dari perempuan gitu. Nah, itu kata-kata rijalun ada di situ. Kalau kita cari di kamus, 3 huruf ini yang kita cari nih. Ro, jim dengan lam gitu. Nanti ketemu tuh kata-kata rojulun, nanti dikasih di situ jamaknya rijalun. Nah, ini kan beda semua nih ya. Kutubun, aklamun beda. Tidak kolamun, tidak kulumun gitu. Enggak kan? Jadi kalau kita mau ngikut pola yang atas nih, kita paksakan dengan pola yang atas, katakanlah kitabun, kutubun. Kolamun, kulumun. Kursiun, apa tuh kursiun? Kurusun, misalnya gitu ya. Rojulun jadi rujulun. Tobibun, tububun, misalnya gitu kan. Kan enggak kan? Ternyata enggak. Kitabun, kutubun, pas kolamun, aklamun. Beda. Itu yang disebut tidak beraturan. Pas kursiun, karosi. Kok tidak kurusun gitu kan? Pas rojulun, rijalun, tidak rujulun. Nah gitu ya. Itu maksud tidak beraturan itu seperti itu. Gitu. Nah, ini memang tidak ada apa ya? Ada polanya ya, tapi untuk mengetahuinya kok jadi begitu tuh kenapa? Nah, itu memang harus lihat di kamus gitu. Kalau misalnya saya kebetulan ingat gitu kan, hafal gitu aja. Kalau nggak hafal juga saya juga cari juga di kamus gitu. Ini apa sih jamaknya? Banyak juga yang saya juga nggak tahu bentuk jamaknya gitu ya. Nah, itu saya cari, saya buka kamusnya, oh ini jamaknya ini gitu, kira-kira gitu. Nah, yang mirip-mirip kata kutubun banyak ya. Misalnya kata-kata rasulun itu rusulun tuh. Jadi kan billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Padahal asalnya kan rasulun, satu rasul kan. Tapi kalau jamak rusulun, oh berarti sama dengan kutubun. Nah, gitu. Itu kebetulan sama tuh gitu. Kata-kata rasul jadi rusul. Kata-kata kitab jadi kutub gitu. Jadi banyak yang samanya sebenarnya ya. Maksudnya ya polanya tidak beraturan, tapi maksudnya tidak polanya banyak gitu ya. Tapi dia apa ya punya aturan juga gitu sebenarnya. Punya aturan juga, cuman karena itu tidak ditampilkan semua aturan itu di dalam satu tabel di sini, nggak saya ini kan, jadi kita jadi masih belum tahu ya. Nanti kalau ada di sesi yang lain, insya Allah kita akan bahas lebih khusus lagi. Tapi kira-kira ini yang sebagai contoh ya, contoh perubahan kata benda di dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita mau membuat kalimat, ya tentu dari kata benda ini kita bisa rangkai tadi dengan cara ya menambah al di depan kata yang satu, kemudian kata yang keduanya jangan dipakai al. Kalau saya nyebutkan umpamanya ya, misalnya kan misalnya ardun wasi'atun, misalnya gitu kan.
sebuah bumi yang luas. Kalau dibuat kalimat berarti al-ardu wasi'atun. Nah, gitu. Kemudian misalnya biladun, ya, biladun aminun. Nah, negeri yang aman. Sebuah negeri yang aman. Tapi kalau kita bilang negeri itu aman, tambah aja al depannya tuh. Al-biladu aminun atau al-biladu aminun gitu kan. Negeri itu aman gitu. Nah, dengan menambah al di depannya. Nah, kalau nama orang nggak usah dikasih al lagi. Misalnya Pro Ponco ya, misalnya Ponco Tobibun, nggak usah pakai al lagi kalau itu. Ya, karena itu sudah khusus ya, udah menyebut nama gitu ya. Misalnya Jakarta Asimatu Indonesia. Itu sudah kalimat. Kenapa? Karena Jakarta itu sudah kata-kata yang definit, yang sudah tertentu ya. Tidak usah dikasih al lagi kalau begitu. Jadi Jakarta ibu kota Indonesia. Jakarta Asimatu Indonesia. Nah, itu tidak usah kita tambahkan al lagi. Al Jakarta enggak perlu. Jadi kata-kata yang umum saja yang kita tambah al itu kalau kita membuat kalimat. Nah, nama orang, nama kota, nama-nama yang khusus lah, yang spesifik itu nggak usah pakai al lagi, tidak perlu lagi. Gitu. Tapi kata-kata yang masih umum, yang belum bisa ketahuan, ya kata itu yang mana, ya yang dimaksud objeknya yang mana, nah kita harus menambah al di depannya. Jadi kalau kita mengatakan misalnya muslimun, ya misalnya muslimun jamilun, seorang muslim yang baik gitu kan. Atau jamil itu kan ganteng atau cantik atau indah gitu kan. Jadi jamil, muslimun jamilun, seorang muslim yang ganteng. Nah, itu kalau kita mau buat kalimat maka tentu muslimnya itu harus tambah al oleh kita. Nah, baru kita mengatakan al-muslimu jamilun. Maksudnya muslim yang itu. Nah, yang itu yang mana? Itu yang kita maksud yang di dalam percakapan kita. Nanti ada yang dimaksud al-muslimu itu siapa? Apakah si fulan gitu kan? Itu maksudnya. Setelah ditambah al ya. Nah, itu fungsinya. Fungsi al itu untuk menunjukkan kata itu khusus gitu. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita coba buat yang 3 ya. Tadi kan apa ya? Ini kan yang 1 dan 2 ya. Maksudnya apa? Ini kan baitani kan 2 rumah ya. Nah, sekarang kalau 3 rumah bagaimana? Berarti harus dibentuk jamaknya. Jamaknya baitun itu buyutun ya. Buyutun. Jadi kalau kita tulis umpamanya nih ya, buyutun. Seperti ini. Nah, ini buyutun. Tadi apa di sini? Nah, buyutun ini kan jamak ya. Kabirunnya, nah ini. Kabirunnya jadi berubah bagaimana gitu. Nah, itu ada satu kaedah semacam apa ya? Semacam rumus lah. Likuli jam'in mu'annas. Jadi kalau ada benda dijamakan, ya, maka jamaknya itu harus perempuan bentuknya. Gitu. Nah, tapi perempuannya perempuan jamak apa perempuan tunggal? Nah, itu dipakainya yang tunggal. Jadi kalau kabirun, mu'annasnya apa perempuannya? Kabirun perempuannya apa? Bentuk perempuannya. Kalau kabirun kan laki-laki ya. Kalau perempuannya apa? Tambah tak aja ujungnya. Gitu. Kabirotun. Nah, kabirotun. Nah, gini. Jadi berarti tadi kan baitun kabirun, baitani kabironi. Nah, sekarang buyutun kabirotun. Gitu. Jadi buyutun tidak kabironi, tapi kabirotun. Gitu. Nah, buyutun ini bentuk jamak ya.
Nah, bentuk jamak dari mana taunya ya? Saya kebetulan hafal aja gitu ya. Nah, kalau kita belum yakin, nah kita memang harus buka kamus. Gitu. Lagi-lagi ke kamus lagi. Jadi buyutun kabiratun. Nah, sekarang kita udah tahu berarti masjidani, ya kan? Jamaknya apa nih? Gak apa-apa, kita kan belum tahu ya. Masjidani, misalnya jamaknya itu masajid ya. Masajidu. Nah, oke, nah berarti di sininya nih. Nah, di sininya berarti kita jadi kalau kalimatnya jadi gimana? Al buyutu itu kan? Al-buyutu. Al buyutu kata Kabiratun. keduanya kan sama kan? Kabiratun. Jadi ininya kan sama nih. Al buyutu kabiratun. Ya. Oke. Ini udah kalimat nih. Kan? Nah, tadi yang kedua masjidun jamannya itu masajid ya. Jadi masajidun atau masajidu. Nah, jadi misalnya ini kita masjidun, ya kan? Masjidun, sorry. Jadi masjidun tadi masajid ya. Tulisannya begini, masajidu. Ya. Kemudian masyhurun tadi kan ya. Masyhurun kalau ditunggalkan perempuan jadi apa? Masyhurun kan laki-laki ya. Kalau diperempuankan jadi Masyhuratun. nah, masyhurotun, betul ya. Masyhurotun. Jadi masyhurotun. Ini sudah betul. Jadi masajidun masyhuratun atau masajidu masyhuratu. Masajidun masyhuratun. Nah, sekarang kalau kita tambah, jadi kita buat kalimat, berarti masjid dari al masajid ya. Al masajidu, ya kan? Masyhuratunnya berubah enggak? Enggak ya. Al masajidu masyhuratun. Jadi sama nih. Jadi ini bentuk tunggal perempuan. Ininya jamak kan masajidnya. Jamaknya laki-laki lagi bentuknya bentuk laki-laki maksudnya masjidun itu kan. Tapi keterangannya jadi perempuan. Kenapa? Karena jamak gitu. Likulli jam'in muannats. Setiap jamak itu harus perempuan gitu. Itu kaidahnya. Ya. Nah, yang ketiga ya yang ada di atas tadi apa? Setelah masjidun ya kan sayyarotani ya. Nah, berarti jamaknya dia beraturan, tapi yang perempuan ya. Jadi sayyarot. Sayyarot. Tulisannya nah, seperti ini ya. Ini sayyarotun. Nah, ini ada tahnya. Sayyaratun tadi waliyatun ya. Berarti dibentuknya tunggal dia. Waliyatun. Nah, waliyatun. Nah, sekarang kalau dibuat kalimat tambah al depannya kan. Jadi sayyaratu ya kan. As-sayyaratu ininya sama ya waliyatun. Nah, kita sekarang sudah tahu ya. Jadi kalau dia dijamakkan, maka ya predikatnya diperempuankan, tapi yang tunggal gitu. Ini kan al-buyutu jadi kabirotun. Yang kabirotun ini kan jenis perempuan tapi yang tunggal ya.
jenis katanya, jenis kata yang perempuan. Artinya sih kan besar ya. Al-buyutu kabirotun. Rumah-rumah itu besar gitu. Jadi ada banyak rumah yang besar kira-kira gitu ya. Itu bahasa Arabnya al-buyutu kabirotun. Rumah-rumah itu besar. Atau bahasa Indonesianya kan rumah itu besar-besar gitu. Maksudnya itu kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Rumah itu besar-besar, dengan mengulang kata besar-besar jadi rumahnya itu jadi banyak gitu. Nah, padahal kita nyebutnya rumah itu besar-besar. Jadi yang besar-besarnya banyak itu menunjukkan rumahnya banyak di bahasa Indonesia kan gitu ya. Kalau bahasa Arab ya enggak, kata rumahnya itu juga harus dijamakkan gitu. Al-buyutu, rumahnya. Jadi ya ini yang dijamakkan tuh ininya, kata rumahnya. Nah, kabiratunnya malah tunggal ya kan, tapi tunggalnya itu bentuk yang perempuan. Tuh. Gurfatani ya. Nah, gurfatani ini gurfatun jamaknya itu gurofun. Jadi berarti di sini kita tulis ya, gurofun ya. Gurofun itu jamak dari gurfatun. Dari mana taunya? Ya dari kamus juga. Gurofun ya. Jadi gurofun. Nah, gurfatun wasi'atun tadi kan berarti gurofun wasi'atun. Wasi'atun. Gurafun wasi'atun. Nah, kalau dibuat kalimat berarti al-ghurafu ya. Wasi'atun. Kan gitu ya. Al-ghurafu wasi'atun. Gitu. Ghurafun wasi'atun jadi al-ghurafu wasi'atun. Terakhir tolibani ya. Nah kalau ini ya, kalau ini akil ya, berakal kan. Nah tolibani zamannya itu tulabun. Sorry. Ya, jadi ya tulabun. Nah tulisannya. Nah ini siswa-siswa nih ya. Jadi nasyitun. Nah karena ini akil nih. Ya. Nih nasyitun jamaknya ya itu bisa dua, bisa nasyituna ya. Bisa juga karena ini akil, masalahnya ini berakal, ini kan manusia ya, tulabun siswa ya. Maka jamaknya itu dia tidak jadi perempuan karena jenisnya memang yang laki-laki ya. Tulabun jadi ya nasyatun. Nasyitun itu jamaknya nasyatun ya. Tulabun nasyat. Jadi berarti atau nasyituna ya. Misalnya jadi gini. Nah, tulabun nasyituna itu kan. Nah, nasyituna. Gitu. Berarti kalau dibuat kalimat at-tullabu ya kan? At-tullabu ya, at-tullabu nasyituna ya kan? Gitu. Nah, ini sudah kita jamakan nih. Pertanyaannya, kenapa at-tullabu itu tidak diperempuankan tunggal? Gitu kan? Misalnya di sini nasyitotun. Karena tulabu ini akil, orang ya, merepresentasikan orang. Nah, kalau merepresentasikan orang itu kalau jenisnya yang laki-laki tidak boleh diperempuankan, tetap dia harus laki-laki juga ininya. Kalau buyutun kan rumah ya, bukan orang. Dia tidak berakal.
maka jamaknya itu diperempuankan tunggal nih. Jadi al-buyutu kabiratun. Masajid juga masjid kan benda ya, benda benar-benar benda, nggak ada bukan orang lah gitu ya. Maka jadi masyhurnya itu jadi masyhuratun. Sayyaratun artinya mobil, nah goliatunnya itu jadi tunggal goliatun. Ya, ghurafun tadi ya ghurfatun jadi wasi'atun. Pastulabun, nah ini nggak dibuat tunggal, tapi dibuat jamak tetap. Karena tulabun itu orang dan laki-laki. Jadi tulabun ya. Nah, sekarang kalau saya contohkan lagi di sini misalnya tulabun tolibatun yang perempuannya. Kalau tulabun kan jenis jamak ya, tapi yang laki-laki. Kalau yang perempuan misalnya tolibatun ya, umpamanya. Tolibatun ya kan, tolibatun. Umpamanya begini. Tolibatun. Nah, tolibatun. Nah, ini berarti nasibnya jadi gimana? Tolibatun nasi ya kan? Nasi totun. Nasi totun. Nah, gini. Tolibatun nasyitatun. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau dibuat kalimat berarti libatu libatu. Nah, berarti nasyitatu. Gitu ya. Nah, gitu. Ini yang perempuannya, ini yang laki-lakinya. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Apakah ada yang mau disampaikan? Silakan. Apakah masih bingung? Ya, Bingung. memang bingung ya. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu jenis kata ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dari segi bilangannya, ya ada tunggal, ada dua, ada jamak. Jadi ada 3 kategori ya, tunggal, dua, dan jamak. Kalau di bahasa Inggris kan setelah tunggal langsung jamak gitu kan. Di bahasa Arab enggak, dua itu belum jamak di bahasa Arab. Nah, jadi 1, 2, 3. Nah, 3 itu baru jamak. Kira-kira gitu ya. Itu dari segi jumlah bilangan. Jadi ada jenis perempuan, jenis laki-laki, ada tunggal, ada dua, ada jamak. Yang membedakannya dengan seperti bahasa Inggris mungkin ya. Gitu. Nah, bahasa Inggris kan dua itu udah jamak. Gitu. Nah, di bahasa Arab dua belum jamak. Dia tasniyah namanya. Jadi tasniyah. Nah, uniknya kata sifat atau kata benda ya yang menyifati namanya itu ngikutin dari yang disifatinya. Seperti tadi kan kabirun masjidun kabirun. Kalau masjidani kabironi. Jadi kata sifatnya itu ngikutin bentuknya gitu. Ya. Masjidun kabirun. Masjidani kabironi gitu. Nah, masajid kabirotun. Nah, itu jadi beda kalau yang itu karena tadi patokannya dia bukan jamak yang berakal. Kalau bukan jamak yang berakal berarti benda benar-benar benda, maka jamaknya harus perempuan tunggal gitu. Jadi masajid kabirotun gitu. Tidak kabiruna, enggak gitu. Nah, nah itu yang apa ya? Yang mungkin ya dibilang unik tapi dibilang nyusahin juga gitu kan. Tapi ya memang begitu karakteristiknya ya dalam bahasa Arab itu. Jadi 1, 2, 3 baru jamak gitu kan. 1, 2, nah 3 ke atas baru jamak. Terus ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Kata sifat ngikutin. Ya kalau 3 ya jadi 3 kira-kira gitu. Kalau jamak ya jamak lagi gitu. Misalnya gini.
Kita bikin kalimat misalnya tadi misalnya tabib, dokter misalnya ya. Dokter itu pandai, misalnya gitu ya. At-tabibu mahirun. Berarti dokter itu pandai, tapi satu kan, dan laki-laki. Nah, sekarang perempuan. At-tabibatu mahiratun. Nah, udah ngikutin lagi. Tadi at-tabibu mahirun, pas at-tabibatu mahiratun gitu. Karena dia ngikutin. Nah, sekarang itu dari segi jenisnya. Nah, sekarang kalau dua bagaimana? At-tabibani, ya kan? Mahiratun, mahirun tadi jadi mahironi. Gitu. At-tabibani mahironi. Nah, sekarang at-tabibatani yang perempuannya nih, dua orang dokter perempuan. At-tabibatani mahirotani. Ikut lagi dia. Nah, sekarang dokter-dokter. Dokter-dokter jamaknya kan pakai jamak taksir ya. Al-atibba'u, dokter-dokter itu pintar-pintar. Jadi al-atibba'u mahiruna. Nah, itu mahiruna itu kan jamak yang tadi dipakai wawu dan nun itu kan. Jadi al-atibba'u mahiruna gitu. Misalkan dokter-dokter itu pandai-pandai. Atiba'u-nya itu bentuk jamak taksir, tapi mahiruna itu bukan jamak taksir, jamak muzakkar salim gitu. Cuman dia nyocokinnya karena sama-sama jamak dan sama-sama laki-laki gitu aja. Nah, dalam bahasa Arab seperti itu, karakteristik salah satu karakteristik di bahasa Arab seperti itu. Jadi yang namanya menyifati, kalau laki-laki ya dia laki-laki lagi, kalau yang perempuan perempuan lagi, kalau dua dua lagi sifatnya gitu. Kalau jamak jamak lagi sifatnya gitu. Nah, itu yang jadi bikin kita harus ngubah-ngubah gitu ya. Ngubah-ngubah. Jadi tidak ada satu kata yang itu dipakai untuk seluruh kondisi gitu. Kira-kira gitulah. Jadi dia beda-beda gitu. Nah, termasuk waktu kita membahas tentang kata kerja kan ya. Kata kerja. Kata kerja ini saya singgung sedikit. Misalnya kata kerja apa? Misalnya katakanlah belajar ya. Belajar itu bahasa Arabnya ya kata dasarnya lah ta'allama ya ta'allamu. Tapi itu cocoknya, pasnya itu sebenarnya untuk pelaku dia. Jadi kalau dia telah belajar huwa ta'allama. Dia sedang belajar huwa ya ta'allamu. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab kata ganti itu kan tidak hanya huwa kan. Huma sekarang. Nah, huma nanti yang tadinya ta'allama berubah lagi. Jadi ta'allama. Jadi huma ta'allama. Gitu. Dia telah belajar. Nah, kalau yang sedang belajarnya tadi kan ya ta'allamu. Nah, jadi sekarang huma ya ta'allamani, berubah lagi. Gitu. Tapi itu punya apa namanya ya? Punya pola gitu. Nah, punya pola yang bisa dihafalkan. Jadi kalau kita hafal satu pola, ketemu kata kerja yang lain, sebenarnya tinggal menganalogikan aja. Itu insya Allah nggak salah gitu. Jadi tinggal ngikutin aja. Kalau udah ya misalnya udah hafal nih. Nah, misalkan ta'allama itu dia telah belajar, satu laki-laki. Ta'allama dia dua orang laki-laki telah belajar. Ta'allamu mereka laki-laki telah belajar. Ta'allamat dia satu orang perempuan telah belajar. Ta'allamata dia dua orang perempuan telah belajar. Ta'allamna dia tiga perempuan atau lebih telah belajar. Ta'allamta kamu seorang laki-laki telah belajar. Nah, terus ta'allamtuma kamu dua orang laki-laki telah belajar. Ta'allamtum kamu tiga orang laki-laki atau lebih telah belajar. Ta'allamti kamu seorang perempuan telah belajar. Ta'allamtuma kamu dua orang perempuan telah belajar. Ta'allamtunna kamu tiga orang perempuan atau lebih telah belajar. Ta'allamtu saya telah belajar. Ta'allamna kita telah belajar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau hafal satu pola,
satu pola kita hafal, kita tinggal menganalogikan dengan kata kerja yang lain sesuai dengan keperluan kita di dalam percakapan, di dalam mungkin kalau kita sedang nulis-nulis kita dalam tulisan atau dalam bacaan atau apa, nah gitu. Jadi dia akan dengan sendirinya ya, nanti ini kita. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada mungkin kita cukupkan dulu sementara ya. Pak Mas Adit, ada yang ditanyakan? Cukup, Ustaz. Makasih, Ustaz. Cukup ya. Baik, kalau gitu kita akhiri dulu dengan membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah.